karena telah hadir 3 orang pembicara yang akan memberikan kepada kita dan membagikan kepada kita semua mengenai life skills, etos kerja dan juga resep menuju kesuksesan. Untuk memulai acara kita pada malam hari ini, dengan hormat saya ingin mengundang founder dari Foreign Policy Community of Indonesia dan Kultum Super Mentor, Bapak Dino Patijal. Berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum. Selamat sore, Lei. Nama saya Dino Patijal dan dulu saya tinggal kos di Kampung Susu. Sebelum akhirnya bisa ke Amerika Serikat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini dengan penuh semangat. Saya lihat di belakang masih ada yang berusaha masuk. Dan ini adalah super mentor kita yang pertama kali diadakan di luar Jakarta, Super Mentor 9. Di Jakarta setiap kali kita bikin Super Mentor, yang datang 1.000-1.200 orang karena tempatnya hanya bisa segitu, tapi di Medan luar biasa 2.500 orang hari ini. Saya ingin mengucapkan salam kepada beberapa tokoh yang ada di sini. Pak Rahmat Syah, silakan berdiri. Wakil Ketua DPRD Pak Parlin Syah, silakan berdiri. Jajaran dari BRI, terima kasih atas dukungannya. Dari PNI juga silakan berdiri. Dan mitra kami dari Indonesia Future Society yang ikut menyelenggarakan acara ini. Saya ingin cerita kenapa Super Mentor ini diadakan. Mohon perhatiannya. Suatu hari setelah saya berhasil meraih gelar akademis, gelar S3, saya duduk dengan seorang tua. Ya. Saya bicara dengan dia, dan orang itu bilang ke saya, "Din, kamu tahu nggak? Kamu lihat rumah saya kan biasa-biasa aja kan? Iya. Tapi saya lebih kaya dari si Anu," dia bilang, yaitu seorang konglomerat yang paling kaya di Indonesia. Ah, masa gitu? Oh benar Pak? Iya. Kenapa? Karena si Anu itu hutangnya begitu banyak, 7 turunan dia nggak akan bisa bayar hutangnya. Tapi saya tidak punya hutang. Saya hidup sudah 70 tahun, hidup bahagia. Anak-anak saya jadi semua, istri saya mencintai semua, mencintai saya. Dan kalau saya jalan pagi keliling, semua tetangga saya menyapa saya dengan ramah. Dan saya juga ramah dengan lingkungan. Jadi artinya apa? Saya orang yang paling kaya di dunia. Dan saya pikir, benar. Dan saya baru berpikir, ternyata dari orang-orang yang telah ada track recordnya, banyak mutiara-mutiara atau petuah yang tidak kita pelajari di kuliah. Walaupun waktu saya sudah mendapat gelar akademis yang tertinggi, tetap saja ada hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari buku, dari profesor, dan yang bisa dipetik dari orang-orang yang langsung berpengalaman jatuh bangun sehingga mendapatkan mutiara tersebut. Dari itulah kita berinspirasi untuk mengadakan Super Mentor. Super Mentor ini adalah suatu kegiatan non-profit dan tujuannya adalah untuk memberikan minuman bagi generasi muda yang haus inspirasi. Dan makanya ini selalu ramai karena benar nggak? Orang muda selalu haus inspirasi, ya kan? Dan kita tidak cukup mendapatkan inspirasi setiap harinya. Dan karena itulah kita mengadakan acara ini, dan tema yang kita pilih hari ini adalah Indonesia unggul di dalam, unggul di luar, dan go global. Kenapa tema ini dipilih?
Karena dari pengalaman saya sebagai diplomat dan sebagai duta besar, saya melihat orang Indonesia dimanapun, dalam pekerjaan apapun, itu bisa bersaing dengan siapapun. Bisa bersaing dengan siapapun dan bisa menang dan bisa unggul. Ini saya lihat setiap kali saya mengunjungi kota-kota di Amerika Serikat sewaktu saya bertugas di sana. Jadi saya mulai terbuka matanya bahwa kita itu benar-benar mempunyai modal untuk unggul di dalam, jadi jago kandang, tapi juga di luar bisa menjadi juara. Untuk ini emang harus masalah mental. Ya. Kita harus mempunyai mental entrepreneur, bukan mental inlander. Harus mempunyai mental menang, bukan mental malang. Harus mempunyai mental juara, bukan mental jumawa. Dan inilah yang merupakan tema sentral dari Super Mentor 9 kali ini. Ada Pak Bambang yang akan bicara setelah saya sekarang. Pak Bambang itu mempunyai reputasi yang jarang diketahui oleh orang Indonesia, yaitu memimpin apa yang dinamakan the largest military operation other than war since World War II. Dan itu suatu prestasi sejarah yang luar biasa, karena sejak itu kepemimpinan Indonesia, keberhasilan Indonesia menanggulangi tsunami menjadi rujukan PBB. Bila ada bencana alam di Myanmar, di India, dan dimanapun, selalu mereka merujuk apa yang dilakukan Indonesia secara sukses, merangkul dan memobilisasi TNI, Polri, LSM nasional, LSM asing, dan tentara asing, semua jadi satu di bawah komando Pak Bambang. Jadi itu akan kita lakukan. Dan kemudian saya akan bicara, dan kemudian setelah itu terakhir yang ditunggu-tunggu kita semua juga Pak Ridwan Kamil, yang merupakan wali kota, menurut saya salah satu wali kota terbaik di Indonesia. Pak Ridwan 15 menit lalu sudah naik mobil dari Kuala Namu ke Medan, mudah-mudahan dalam sekitar 20 menit sudah tiba bersama kita semua. Jadi saya tidak mau panjang-panjang, saya akan the next speaker, yaitu adalah Pak Bambang Darmono untuk bicara. Tapi sebelum itu kita akan melihat satu video dulu, dan setelah itu saya undang Pak Bambang Darmono untuk bicara. Saya tahu kekalahan itu bagi saya merupakan sesuatu yang sangat gak enak, artinya kecewa, sedih. Tapi itulah juga yang membuat diri saya motivasi untuk berlatih lebih lagi agar saya bisa membalas kekalahan saya itu menjadi kemenangan. Karena kalah, saya berlatih lebih giat lagi. Dan disiplin itu menjadi kebiasaan. Jadi hampir setiap pagi itu tidak ada hari yang tanpa olahraga. Mental juara itu adalah satu karakter di mana dia percaya kepada diri sendiri, dia telah berlatih dengan disiplin, harus jadi juara. Raket ini merupakan bagian daripada keberhasilan seorang juara. Raket itu merupakan satu jiwa. Tanpa raket, ya saya hanya manusia biasa. Tapi dengan raket itu saya bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Ini kisah raketku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Rahmat Syah, Pak Wakil Ketua DPR,
dan seluruh hadirin yang saya hormati, bangga saya kembali ke Medan ini berhadapan dengan saudara-saudara semua. Tahun 75 sampai dengan tahun 83, saya pernah menimba ilmu di Sumatera Utara ini menjadi seorang letnan 2 sampai kapten. Jadi awal keberhasilan saya adalah karena berguru di Medan ini. Tidak panjang lebar saya ingin bicara, ini adalah profil saya. Saya rasa dari tadi sudah bisa dibaca. Tetapi ada satu yang membuat saya bangga dalam hidup ini. Ada kebanggaan yang tidak pernah saya lupakan. Satu hari, tanggal 15 Januari tahun 2005, Darwin Parera dari The Straits Times Singapore menulis artikel tentang saya. Saya juga tidak pernah tahu, ternyata satu hari dia mewawancari saya tanggal 14 Januari. Dia wawancari saya, lalu diungkap di The Straits Times dengan judul yang menurut saya sangat bombastis, Man of War to Man of Peace. Sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan, dan saya katakan kepada Darwin waktu itu, terlalu cepat Anda membuat simpulan tentang saya. Selanjutnya, tadi Pak Dino mengatakan bahwa malam hari ini saya ingin share pengalaman saya menjalani dan melaksanakan memimpin operasi militer selain perang, military operation other than war, yaitu ketika saya memimpin operasi penanggulangan tsunami di Aceh. Saya ingin kilas balik sedikit saja, nggak panjang lebar, tetapi ini ada nukilan yang saya ambil dari YouTube. Bagaimana dahsyatnya tsunami itu sehingga meluluh lantakkan Aceh ketika itu.